Mau kerja di Australia, tapi bingung dari mana? Sini. Kamu nggak sendirian kok. Beda kota, beda peluang kerjanya. Welcome to Aussie Talk, kita bahas sekarang. Jadi, sebelum kita masuk ke pembahasannya, aku mau ngucapin selamat ulang tahun dulu untuk kalian yang ulang tahun di minggu ini. Semoga panjang umur dan semoga apapun yang kalian harapkan dikabulkan. Jadi, kita langsung masuk ke pembahasannya sekarang. Untuk pilihan kota, kerja di Australia itu banyak banget. Tapi, gimana sih untuk cara tahu kira-kira kota mana yang cocok untuk aku dan jenis pekerjaan yang aku punya? Pertama kita punya Sydney. Sydney itu kota terbesar dan terkompetitif yang ada di Australia, terutama di hospitality, kayak cafe, restoran, hotel, dan juga banyak kerjaan di white collar job atau office job. Upahnya termasuk tinggi, ngikutin standar di New South Wales, tapi untuk biaya hidup juga tinggi, mulai dari tempat tinggal, transportasi, makan, kebutuhan pribadi, itu lumayan tinggi. Kota ini cocok untuk kamu yang beda skill dan juga kemampuan bahasa Inggris dan juga pengen punya pengalaman di tempat besar. Tapi kalau kamu cuma kerja casual dengan jam yang belum stabil, nabung bukan pilihan yang bagus di Sydney. Selanjutnya Melbourne. Melbourne yang dikenal sebagai kota budaya dan juga kopi. Dengan kata kopi, peluang kerja kamu ada di cafe, restoran, sama bar. Tapi kamu juga bisa kerja di warehouse kok. Gajinya standar Australia. Tapi biaya hidupnya tetap gede juga. Walau nggak segede di Sydney sih. Cocok banget untuk kamu yang barista, chef, atau mungkin punya passion di hospitality. Dan ingat, cuaca di Melbourne itu nggak bisa ditebak. Paginya cerah, siangnya hujan, malamnya dingin, benar-benar nggak ketebak. Dan juga saingan kerja di sini cukup berat, karena kota ini populer di kalangan pelajar dan juga WHV. Next, ada Brisbane, kota favorit pada WHV holder. Peluang kerjanya beragam. Ada hospitality, warehouse, construction, sampai ada beberapa pekerjaan di bagian farm di Queensland. Gajinya tetap standar Australia kok, tapi biaya hidupnya relatif lebih rendah daripada Melbourne sama Sydney. Cuacanya cenderung cerah, orang-orangnya dikenal ramah. Kekurangannya nggak seramai Sydney dan Melbourne, tapi cocok untuk kamu yang pengen ngerasain kota besar dengan vibes yang lebih tenang. Selanjutnya Perth, yang mana identik dengan mining dan research. Banyak peluang kerja di mining support, construction, warehouse, sama logistik. Karena industrinya kuat, beberapa sektor berani memberikan upah yang tinggi. Biaya hidupnya relatif lebih terjangkau dibanding Sydney, dan peluang kamu untuk nabung itu lebih besar. Apalagi kalau kamu punya pekerjaan full-time dan jam kerja yang stabil. Minusnya lokasinya cukup jauh dari kota-kota besar, dan relatif lebih sepi daripada kota lainnya. Next, kita ke Darwin, di mana lokasinya ada di Northern Territory, dan itu adalah kota kecil. Peluang kerjanya biasanya di construction, cleaning, sama hospitality. Upahnya bisa lebih tinggi, tergantung dengan wilayah regionalnya. Tapi, biaya hidupnya juga menyesuaikan, terutama di akomodasi. Kelebihannya, kompetisi kerja di sini lebih rendah dan peluang kamu untuk dapat kerja itu jauh lebih tinggi. Kekurangannya, karena ini kota kecil, fasilitas hiburannya lebih sedikit dan cuaca panas hampir sepanjang tahun. Terakhir, kita ke Adelaide, di mana sering disebut kota underrated. Peluang kerjanya ada di factory, hospitality, sama warehouse. Upahnya standar Australia, tapi biaya hidupnya lebih rendah dibanding Melbourne sama Sydney. Saingan kerjanya nggak sebesar Melbourne sama Sydney. Tapi suasana kerja di sini itu jauh lebih tenang. Cocok untuk kamu yang ngerasa introvert. Tapi suasana di sini jauh lebih tenang dan pilihan hiburannya nggak sebanyak kota metropolitan. Cocok untuk kamu yang ngerasa introvert.
Jadi sekarang pertanyaannya, kamu tipe yang kerja di kota besar dan kompetitif, atau pilih kota yang tenang dan peluang kerjanya jauh lebih besar? Sebelum pilih kota, pastiin kamu ingat jenis visa kamu, tahu skill dan pengalaman kerja kamu, dan target kamu cari kerja di Australia untuk apa? Experience? Nabung? Atau mau cari jalur jangka panjang? Itu semua dari pilihan kamu. Kalau kamu ada rasa ingin tahu lebih jauh, kamu bisa langsung hubungi kami di sosial media Interlist Study Bali. Sampai sini aja Aussie Talk hari ini. Kita lanjut lagi di video selanjutnya. Bye-bye!